Halo netizen, ini adalah all new Daihatsu Rocky. Nah, ini merupakan SUV A segmen baru yang merupakan desain baru dari Daihatsu ya. Dia juga menggunakan platform baru dari Daihatsu, namanya DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Dan mobil ini juga mempunyai kembaran dari Toyota seperti biasa yang bernama Toyota Race yang udah pernah gua review lebih dulu ya. Dan sekarang akhirnya kita dapat yang versi Daihatsu-nya. Dan kebetulan ini juga tipe yang tertinggi, yaitu Daihatsu Rocky R dengan Advanced Safety Assist atau disingkat ASA. Dan ini mobilnya lagi dipajang nih di Astrido Daihatsu daerah Kamal ya. Nanti untuk kontak personnya tinggal lihat di description di bagian bawah aja. Dan untuk tampilan depannya, kalau yang versi R dengan ASA ini dia sama seperti R biasanya, jadi dia cenderung lebih kalem. Dan emang dari sananya tuh desainnya seperti ini ya, jadi kelihatan garang mirip seperti mobil Daihatsu seperti biasa yang cenderung lebih kalem, nggak kayak versi Toyotanya yang cenderung lebih heboh ya. Kalau di Daihatsu ini grillnya lebih kelihatan lebih manis gitu ya dibandingin Toyota Race yang garang. Kalau di sini lebih kalem, dan dia juga ada paket styling ya yang namanya ADS, Astra Daihatsu Styling, yang kalau kita lihat ya grillnya itu dia ada kayak surround warna silver yang kelihatan seperti Audi Q7 gitu ya. Dan di bagian bawahnya itu juga ada kayak semacam side skirt di bagian depan, di bagian samping, dan di bagian belakang juga. Kalau yang versi R atau yang versi R ASA itu dia lebih polos, jadi kita tinggal pilih aja mau yang versi R biasa atau R dengan Advanced Safety Assist atau R ADS. Jadi ada 3 pilihan ya untuk tipe teratasnya. Dan kalau kita lihat lampunya, ini juga keren ya, karena walaupun dia lampunya sedikit berbeda dibandingin Toyota Race yang sudah mempunyai sequential LED turn signal, di sini juga tetap full LED. Jadi walaupun dia sennya itu kelihatan bukan model garis yang nyalanya kayak mengalir gitu, dia sennya itu ada di sisi dalam, tapi nyalanya tetap LED. Dan kerennya juga LED-nya tuh bukan yang tek 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 tek, nyalanya tuh khas LED yang seperti di mobil-mobil lain. Dia tuh nyalanya tuh fading, terus matinya tuh baru kayak LED. Jadi ada resistornya. Ini lampunya keren loh ya. Kalau di bagian bawah fog lamp-nya tetap halogen sama seperti si Race. Dan di bagian depan, samping, sampai ke belakang dia ada kayak black cladding-nya, karena ini judul SUV kan ya. Untuk velgnya dia two-tone, dan dia palangnya tuh twin 3-spoke, jadi palangnya 6 gitu. Dan di sini ukurannya 205 60 R17. Untuk rem dia sudah disc brake di depan, tapi di belakang masih tromol. Tapi teknologi pengereman sudah lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist udah ada. Dan kalau kita lanjut ke samping, untuk spionnya juga dia beda sama Daihatsu Rocky atau Toyota Race yang di Jepang yang lebih bulat ya. Kalau di versi Indonesia ini dia mengambil spion dari kakaknya, si Daihatsu Terios atau Daihatsu Xenia. Di ujungnya juga ada lampu sen LED-nya. Di sini ada talang air yang ada emboss tulisan Rocky. Dan untuk handle dia sudah chrome depan belakang. Lanjut ke belakang lagi, untuk lampunya juga dia sama seperti Race yang udah ada LED barnya untuk lampu senja, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih halogen ya. Untuk lampu rem dia ada di bagian bawah. Di belakang emblemnya ada emblem Rocky, dan di sebelah kiri ada emblem R untuk tipe R, dan emblem turbo karena dia punya mesin turbo, dan ada emblem CVT. Emblem CVT-nya ini juga spesial lah, karena ini merupakan Daihatsu pertama di Indonesia yang mass produce yang menggunakan transmisi CVT. Karena biasanya kalau di Ayla atau di Sirion, Xenia, Terios itu kan dia pakai transmisi otomatis konvensional atau torque converter. Dan ini merupakan CVT massalnya Daihatsu pertama di Indonesia. Untuk di kaca belakang dia ada wiper belakang, tapi nggak ada
defogger kaca belakang, ada hammer stop lamp, dan ada antena shark fin. Untuk di bagian bawah ada sensor parkir 2 titik dan ada cover ini yang kelihatan kayak ventilasi palsu. Dan kalau di Jepang dia juga ada rear fog lamp ya, tapi di Jepang itu pun juga nggak standar karena dia harus nambah kayak paket musim salju atau winter's package. Kalau di sini emang nggak ada. Di bagian bawah ada reflektor 2 titik dan ada knalpot di belakangnya. Untuk bagasinya yuk kita buka aja. Dia tombolnya sudah elektris. Dan ini kondisi bagasi ketika jok baris keduanya ditegakkan ya. Dia juga lumayan lega, sekitar 369 liter. Jadi cukup oke. Di sini juga ada khas Daihatsu nih, suka ngasih aksesoris kayak netting gini, dan ini ya keren ya. Kalau si Rocky itu dia bisa diturunin lantainya. Cuma ini harus copot dulu. Oke, sekarang kita copot velcro-nya dulu, karena kalau misalnya ini direndahkan, nah jadi dia punya lantai bagasi yang bisa diturunin, jadi bisa lebih lega dan ruangnya lumayan bertambah ya, sekitar hampir 1 jengkal, jadi cukup oke. Dan di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada ban serep full size yang pakai velg alloy, jadi bukan pakai velg kaleng gitu ya, jadi bukan space saver juga. Di sebelah kanan ada tempat penyimpanan atau mungkin buat toolkit, ada lampu bagasi, dan untuk pelipatan jok belakang ini juga bisa dilipat 60-40. Dan untuk kerebahannya juga bisa diatur ya, seperti ini. Ini yang paling rebah, ini yang paling tegap. Bedanya nggak signifikan, tapi buat naruh-naruh barang mungkin ini juga bisa mempengaruhi ya, antara joknya dilipat atau joknya bisa tetap tegak. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si Daihatsu Rocky. Dan untuk yang tipe R ini cukup spesial ya, karena dia menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder dengan turbo. Ini kodenya 1KR VET dan tenaganya juga cukup oke ya, 98 horsepower dengan torsi 140 Nm. Untuk transmisi juga dia ada manual 5 percepatan, yaitu transmisi manual pertama untuk Rocky dan Race. Jadi di negara asalnya di Jepang itu belum ada, dan transmisi CVT atau kalau kata Daihatsu itu DCVT, karena dia mempunyai teknologi khusus yang nanti akan gue jelasin di bagian dalam ya. Yang untuk ruang mesin sih cukup standar ya, dia juga belum dicat, tapi at least sudah ada peredamnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja dan kita masuk ke interior ya. Untuk kuncinya juga sama seperti Race yang sudah menggunakan keyless terbarunya Toyota dan Daihatsu, yang tombolnya itu cuma satu, tombol unlock doang. Untuk tombol locknya sebetulnya ada di logonya, jadi logonya itu dipakai untuk kunci ya. Dia juga sudah ada akses smart entry ya, cukup sentuh guratan ini untuk membuka dan mengunci. Dia juga sudah ada auto folding mirror yang akan melipat si spionnya secara otomatis. Nah, untuk di bagian interior dibandingin Toyota Race GR yang pernah gue review sebelumnya, GR Sport ya. Kalau GR itu kan yang versi high performance ya. Kalau dibandingin Race GR Sport ini lebih ramai ya kelihatannya, karena joknya ini ada piping warna merahnya, walaupun bahannya masih kain ya. Tapi kerennya juga pengaturan jok udah lengkap ya, bisa naik turun, di rebahan juga ada sliding juga, maju mundur. Di sini ada tuas pembuka tangki, dan keren juga sih interiornya. Bahkan di bagian samping center console itu ada tempat penyimpanan yang ada merah-merahnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan kita sudah berada di dalam interiornya Daihatsu Rocky. Nah, untuk starternya juga sama seperti mobil keyless pada umumnya ya. Kita tinggal injek rem dan tekan start stop engine button. Cuma karena kita lagi di dalam ruangan, jadinya kita nggak nyalain mesin ya, kita kontak on aja. Dan yang gue suka dari Rocky itu adalah dia punya speedometer full digital, yang dia punya 4 tema yang punya animasi masing-masing. Jadi animasinya ada seperti ini.
Ya, jadi seperti itu ya animasi dari masing-masing tema di speedometernya Daihatsu Rocky. Jadi keren banget ya, dia juga resolusinya tuh tajam banget, jadi bener-bener berasa mahal gitu ya. Bahkan ada mobil-mobil yang lebih mahal tapi animasi speedometernya itu nggak serapi atau nggak sehalus di speedometernya Rocky atau Race ini. Dan seperti biasa kita akan mulai dari setirnya dulu ya. Untuk setirnya juga dia mirip seperti di Toyota Race juga, cuma bedanya kalau yang di Daihatsu ini dia belum dilapis kulit, tapi oke, bahannya juga cukup oke. Untuk pengaturannya emang cuma tilt aja ya, belum bisa di teleskopik, tapi emang di kelasnya juga nggak ada sih. Dan di bagian sebelah kiri sini ada tombol kursor untuk pengaturan speedometer, serta ada tombol buat ganti ini ya, volume, naik turunin volume, ada voice command, tombol back, dan tombol trip meter juga. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan ganti track, ganti mode, tutup telepon, dan ada power mode untuk respons mesin ya, atau sport mode lah istilahnya. Di belakang setir sayangnya juga dia nggak ada pedal shift seperti Toyota Race. Jadi yang ada pedal shift itu cuma di Toyota aja, tapi di sini ada lampu yang tetap auto, ada switch fog lamp juga. Yang sebelah kiri pengaturan wiper, dan ada pengaturan wiper belakang juga. Dan yang kerennya gini, walaupun dia nggak ada intermittent timer, tapi dia sistem intermittennya udah speed dependent ya. Jadi makin kenceng kita berkendara di nyalain intermittent ya, dia juga akan menyapu lebih sering. Dan untuk instrumen kasarnya ya tadi ya, dia punya layar LCD besar yang tadi resolusi itu tajam dan halus banget. Yang sebelah kanan tapi dia layar untuk speedometernya itu masih dot matrix ya, begitu pula dengan layar buat fuel gauge ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting di bagian yang sering kita lihat ini itu layarnya udah canggih banget ya. Untuk MID-nya sendiri di sini ada temperatur udara luar, ada konsumsi BBM rata-rata, dan di balik stiker yang buat delivery ini ada odometer sama trip meter. Dia juga ada jam digital di pojokan. Untuk isi MID-nya dia ada konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan, dan sisa jarak tempuh. Ini untuk kayak sistem active safety-nya tadi ya. Dan di bagian sini ada jam analog sama ini untuk kosong. Di sini ada peringatan kayak contohnya kalau pintu belum rapat dia akan seperti itu nongol. Dan di bagian sini ada pengaturan buat layar ya, brightness-nya, terus kalender dan jam. Tadi untuk displaynya ini bisa kita atur di sini. Setting layar ada eco indikator, terus ada rata-rata konsumsi BBM, terus ada closing display, jadi ada intro dan outro-nya kita bisa atur, dan ada sudut kemudi. Terus ada alarm, ini buat bunyi-bunyian kayak contohnya dia juga punya fitur front departure vehicle. Jadi misalnya kita lagi di lampu merah, mobil depan itu udah melaju tapi kita lagi abai gitu, misalnya kita lagi main handphone atau lagi lihat ke sekitar dan kita lupa, dia akan memperingati di sini ya. Dia juga ada peringatan untuk lane departure warning, dan suara sennya juga bisa diganti, ada suara 1, suara 2, dan ada suara 3. Jadi ada 3 bunyi lampu sen. Di sini ada buat volume opening sound juga ya, tadi ya pas kita nyalain mobil dia ada suara welcome-nya gitu. Dan ada pengaturan hari pemberitahuan, jadi kita bisa ngeset 10 tanggal misalnya buat ulang tahun anggota keluarga atau ulang tahun pernikahan, itu bisa disimpan. Ada setting kamera juga, ini untuk kamera depan, maksudnya kamera stereo kamera buat front collision warningnya ya. Di sini ada buat peringatan tadi front departure alert, terus ada peringatan buat front departure alertnya mau telat, standar, atau lebih awal. Terus ada peringatan auto emergency brakingnya mau telat, standar, atau lebih awal. Dan peringatan lane departure warningnya mau standar, awal, atau itu doang sih. Dan ada bantuan kemudi juga, jadi dia punya fitur lane departure warning yang gak cuma memperingati tapi dia juga bisa membantu sedikit ya. Jadi misalnya kita keluar jalur, dia akan memberikan sedikit input supaya mobilnya itu ke tengah lajur lagi. Dan semua itu dibantu oleh kamera yang ada di balik spion tengah ya. Di bagian sini juga ada settingan buat kunci pintu, mau kunci pintunya berdasarkan kecepatan atau kita pindahin ke D dia kunci.
Terus ngebuka kuncinya juga sama ya, mau pas kita masukin dia ngebuka kuncinya atau pas kita matiin mesin dia akan buka kuncinya. Dan di sini juga ada volume buat answer back system ya, yaitu bunyi buzzer yang ada di luar mobil. Mau kita matiin atau kita kencengin seperti ini. Nah, seperti itu. Atau kita bisa matiin juga dari sini. Ini untuk setting wiper, ini untuk setting triple turn signal, mau dinyalain atau dimatiin juga bisa. Sama di bagian sini ada buat peringatan waktu ganti oli. Ini buat balik ke settingan pabrik dan settingan bahasa yang lumayan banyak. Ya, jadi inilah highlight dari Daihatsu Rocky ya. Jadi sama seperti Toyota Race, dia punya instrument cluster yang super canggih, dan nggak nyangka ya, sebuah mobil Daihatsu yang biasanya sedikit lebih murah dibandingin Toyota atau Toyota yang murah lah istilahnya, bisa secanggih mobil-mobil yang jauh lebih mahal, apalagi di sektor infotainment dan instrument clusternya ini. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini. Di bagian sini ada ventilasi AC yang ini juga bisa dibuka tutup. Dan yang gue suka adalah di bagian sini ada cup holder yang langsung di depan ventilasi AC. Jadi dia bisa mendinginkan minuman kita ya, terutama minuman botol. Dan di bagian bawah sini ada tombol untuk mematikan traction control dan untuk lane departure warningnya, sama kalau kita tahan itu untuk mematikan front collision warningnya. Tapi dia jadiin satu tombol ya. Jadi kalau misalnya kita tahan itu untuk nyalain atau matiin front collision mitigation ya, atau auto emergency braking. Tapi kalau kita pencet doang itu untuk matiin lane departure warning. Cukup lucu ya, kenapa nggak dibikin tombol terpisah aja ya. Oke, lanjut ke bawah. Sini ada tuas pembuka kap mesin, dan di bagian pedal masih model gantung. Ada footrest juga di sebelah kiri. Di bagian door trim di sini hampir semuanya plastik kecuali di bagian armrest yang ada panel kulitnya. Door handle juga sudah chrome, ada grab handle di sini yang warna silver, dan di bagian dalamnya itu ada aksen merah sama seperti di center console ya. Di power window dia juga sudah all auto untuk di sisi pengemudi aja ya, maksudnya all auto tuh auto up down, tapi cuma di sisi pengemudi aja. Dan di bagian sini ada window lock, ada pelipatan spion juga yang bisa diatur secara otomatis ya. Tadi kalau misalnya kita masukin auto, dia akan melipat secara otomatis ketika kita ngunci pintu, dan ada buat setting kacanya. Di bagian sini ada dua buah cup holder dan ada door pocket, ada speaker dan ada tweeternya. Di bagian atas ini ada sun visor yang ada card holdernya dan ada cerminnya juga, walaupun belum ada lampunya. Spion tengah, manual dimming. Di bagian sini juga ada peringatan untuk seatbelt belakang ya, dan ini juga cukup jarang di sebuah Daihatsu ya, apalagi Daihatsu yang ada produk kembarnya dengan Toyota. Biasanya fitur-fitur seperti ini tuh cuma ada di versi Toyotanya aja, tapi untuk di Rocky ini baik Daihatsu ataupun Toyota punya fitur safety yang seperti ini. Di bagian sini juga ada lampu baca yang bisa ikut pintu juga. Side visor kiri pun juga sama, ada cerminnya tapi nggak ada selipan kartunya. Di bagian sini ada head unitnya. Nah, untuk head unitnya ini juga sedikit berbeda dibandingin versi Toyotanya. Jadi kalau di Rocky ini inputnya tuh lebih banyak ya. Dia ada radio, USB juga dari handphone, dan yang spesial ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi dia punya smartphone connection yang nggak dipunyai sama Toyota. Jadi ini lebih canggih ya. Dan untuk input USB juga rapi ya, dia di samping, nggak kayak Toyota yang langsung di depan sini, jadi kelihatan lebih berantakan. Kalau sini tuh kayak ya udah sama-sama nyolok di layar sih, tapi kelihatan sedikit lebih rapi. Dan dia juga sudah punya kamera mundur yang ada garis panduannya, tapi emang nggak bisa ngikut setir ya. Jadi kalau kita belokin setir seperti ini ya udah dia nggak belok garisnya. Dan di sini tuh settingannya juga ada apa aja sih, bahasa, konektivitas, bunyi beep, setting equalizer, setting layar, dan balik ke pabrik. Ya seperti itu aja sih, tapi cukup oke. Di bagian bawah sini ada ventilasi AC, di tengahnya ada tombol hazard, dan untuk di bagian AC-nya dia emang sedikit lebih simple dibandingin si Toyota Race, terutama yang versi GR Sport ya, karena di bagian sini tuh AC-nya dia masih manual,
walaupun sudah digital tapi manual AC, jadi kita nggak bisa pilih suhunya berapa. Yang bisa dipilih cuma nggak dingin atau dingin. Di sini juga ada mode AC, ada max cool, jadi satu tombol itu langsung ke posisi yang paling dingin, dan sirkulasi AC. Udah, bedanya itu doang ya. Dan sayangnya juga dibandingin yang versi di Jepang, kita nggak dapat pengaturan arah AC ataupun defogger depan dan defroster belakang ya. Jadi cukup disayangkan, AC cuma bisa ke arah muka aja ya. Typical cut cost dari produk kembar ya. Di bagian sini juga ada source of engine buttonnya tadi yang cukup anti mainstream ya, biasanya di samping dashboard sebelah kanan gitu ya untuk produk-produk Toyota Daihatsu, tapi di sini dia di tengah, jadi kayak Sirion gitu ya. Di bagian sini ada charger USB 2,1 ampere dan di sebelah kirinya ada power outlet 12 volt. Sama di bagian sini ada ambient light warna putih yang akan nyorot ke tempat koin ini. Dan di bagian tengahnya sini tadi ya ada transmisinya. Dia ada dua jenis, manual 5 percepatan atau seperti ini di CVT. Jadi dia punya teknologi CVT yang cukup beda ya dibandingin CVT biasa yang cuma punya belt dari mesin ke roda. Tapi kalau di CVT ini nggak cuma mengandalkan puli, dia juga ada kayak fixed gear ratio yang akan berfungsi ketika kita masuk kecepatan tinggi. Jadi pas udah di atas misalnya 50 atau 60 km per jam, dia akan nyambung ke transmisi fixed gear yang dia akan mempunyai rasio yang lebih tinggi. Jadi kalau di kecepatan tinggi tuh mesinnya tuh nggak meraung seperti CVT biasa, yang cukup keren juga ya. Dan Toyota juga sebetulnya punya teknologi seperti ini yang namanya tuh apa ya, gue lupa juga. Tapi kalau di versi Toyota itu dia fix gearnya di kecepatan bawah, jadi sampai 50 dia baru masuk ke transmisi CVT polinya. Tapi kalau versi Daihatsu ini dibalik, jadi fix gearnya itu ada di gigi tertinggi ya, bukan di gigi terendah. Dia juga ada mode manual mode-nya. Kalau misalnya kita masuk ke drive dan kita geser ke kanan, dia ada S-nya atau sport mode. Tapi kalau kita mainin Tiptronicnya, dia akan memasuki mode manual sebanyak 7 percepatan. Dan kemarin gue juga iseng nyoba punya Om Fitra waktu dipinjam sama CVT Indonesia. Wah, itu juga larinya cukup oke ya. Di bagian sini ada parking brake. Di sini juga ada tempat penyimpanan kecil, dan di bagian armrest ini juga sudah dilapis kulit. Di dalamnya ada tempat penyimpanan gitu. Sama di bagian sini tadi ada tempat penyimpanan lagi yang ada ornamen merahnya di dalam. Ada glove box dan ada airbag untuk di penumpang depan. Tapi untuk airbag di versi Daihatsu ini cuma 2 titik aja ya, cuma di setir dan di dashboard nggak ada karton airbag kayak di Raize. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Daihatsu Rocky. Nah, untuk di kabin belakang sini dia juga leganya mirip-mirip seperti mobil di kelasnya ya, kayak Kia Sonet atau Nissan Magnite. Di sini adalah posisi mengemudi gue, tinggi gue 170 cm dan gue masih mendapatkan legroom sekitar 4,5 jari. Jadi is okay, cukup lega. Dan di belakang sini nggak ada seat back pocket, yang ada cuma di sebelah kiri. Dan di belakang center console ini juga nggak ada USB charger ya kayak si Raize. Jadi kalau mau ngecas sayangnya emang harus ngambil dari depan ya. Di bagian atas ini juga ada satu buah lampu kabin. Di kanan dan kiri ada grab handle untuk di door trim. Nah, sayangnya di pintu belakang ini dia full plastik ya. Jadi di armrest ini nggak ada soft panel seperti di pintu depan, tapi door handle tetap chrome. Ada switch for window, ada cup holder, dan ada speaker. Untuk seatbelt juga udah lengkap di belakang sini, dan ini juga sudah 3 titik di semua penumpang ya, yaitu cukup bagus karena biasanya Toyota dan Daihatsu yang ada produk kembarnya biasanya safety-nya tuh lebih banyak di Toyota, tapi sekarang di Daihatsu safety-nya sama kecuali airbag-nya ya. Jadi headrest tetap dapat, kiri kanan dan tengah. Ya kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Daihatsu Rocky ini. Yuk kita keluar aja.
Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Rocky tipe R Advanced Safety Assist tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.